Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai produk unggul di Desa Lodendang pada pengrajin mebel pada mata kuliah Antropologi Ekonomi yang diampu oleh Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak, Esos MSI. Adapun latar belakang dari permasalahan produk unggul di Desa Lodendang ini, yaitu Desa Lodendang adalah kawasan yang merupakan daerah semi kota yang diapit oleh kawasan desa dan menuju ke kota. Daerah ini merupakan daerah yang masyarakatnya dihuni oleh etnik Melayu, Batak, Minang, Jawa, Mandailing, Karo, Nias, Banjar, Bugis, maupun masyarakat lainnya. Di daerah Lodendang ini merupakan daerah yang masyarakatnya bermayoritas bermata pencarian sebagai pedagang. Namun pada saat ini keeksistensian pedagang menurun akibat ada beberapa hal kendala baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Namun dalam hal ini yang ingin dikaji adalah bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin mebel di Desa Lodendang. Adapun identifikasi permasalahan tersebut, yang pertama adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat semua aspek di dalam kehidupan terkendala bahkan terhenti. Salah satunya adalah pada pengrajin mebel di Desa Lodendang, yang dahulunya omset pendapatan di Desa Lodendang ini cukup tinggi pada pengrajin mebel karena banyaknya pemesanan perabot rumah tangga oleh pengrajin mebel. Namun ketika datangnya pandemi COVID-19, omset pendapatan mereka menurun karena tidak adanya orang-orang yang melangsungkan pernikahan untuk membeli perabot-perabotan baru ataupun masyarakat yang lainnya. Permasalahan yang kedua yaitu menurunnya omset pendapatan. Menurunnya omset pendapatan di sini bukan semata-mata turun hanya beberapa angka saja, namun dalam per bulannya mereka tidak mendapatkan sama sekali penghasilan, melainkan 0 rupiah dalam per bulannya. Hal ini membuat para pengrajin mebel digaji melalui uang milik pribadi pemilik usaha mebel tersebut. Dan dalam hal ini juga pemilik mebel mengurangi karyawan untuk bisa melanjutkan usahanya tersebut. Permasalahan yang ketiga yaitu naiknya harga-harga barang dalam memproduksi mebel tadi, seperti harga cat, harga kayu, dan harga pengilat dalam produksi mebel tadi. Sebenarnya ada juga faktor cuaca yang tidak menentu. Dalam proses pengeringan mebel perlulah cuaca yang cukup terang dan panas. Namun keadaan yang tidak menentu membuat mereka terkendala dalam proses pembuatannya. Bahkan yang aturannya dalam waktu 5 hari sudah bisa selesai, karena faktor cuaca yang tidak menentu membuat mereka memerlukan waktu sampai berminggu bahkan berbulan. Nah, dari berbagai macam permasalahan yang sudah diungkapkan, maka hal yang utama yang hendak diselesaikan yang pertama adalah meningkatkan kembali pendapatan pengrajin mebel di Desa Lodendang. Yang kedua adalah pelaksanaan dan penerapan metode ekonomi yang sesuai. Dan yang ketiga adalah membuat inovasi atau motif terbaru dari produk yang dijual sesuai dengan permintaan dan minat dari konsumen atau masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini kita juga dapat mengetahui tujuan pengembangan dari permasalahan yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah hal ini mampu menjadi solusi bagi para pengrajin mebel yang bersifat berkelanjutan, artinya tidak terselesaikan hanya waktu tertentu saja, melainkan untuk jangka panjang. Yang kedua adalah menjadi referensi pendukung untuk pendengar dalam memajukan usahanya. Yang ketiga adalah menjadi jawaban bagi permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya.
Yang keempat adalah membantu memperkenalkan daerah desa Laut Dendang dan keeksistensian para pengrajin mebel di desa ini. Nah, dalam hal ini kita dapat menentukan teori apa yang sesuai dari permasalahan yang telah dijelaskan. Jadi diambil satu teori, yaitu teori materialisme budaya, di mana dalam asumsi penjelasan teori ini mengatakan bahwa setiap aspek dari kebudayaan dapat dijelaskan dari faktor ekonomi seperti produk mebel tadi, yang merupakan salah satu bentuk kerajinan yang bisa dijadikan nilai ekonomis bagi suatu kelompok masyarakat atau pengrajin dalam melestarikan hasil seni tersebut dan memperoleh pendapatan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam mengembangkan usaha ini yang pertama adalah pemilik mebel, di mana beliaulah yang menjadi pemberi modal ataupun penyedia fasilitas dalam mengembangkan produk mebel tadi, seperti dana salah satunya. Yang kedua adalah karyawan mebel. Tanpa adanya karyawan, proses penjualan produk tadi tidak akan berjalan dengan baik, karena tidak hanya dilakukan pemasaran melalui online, tetapi juga secara langsung atau offline. Nah, yang ketiga adalah masyarakat sebagai pembantu dalam memberikan permintaan ataupun pembentuk bagaimana inovasi yang akan dikeluarkan ataupun dibuat melalui selera masyarakat. Dan yang terakhir adalah situs-situs internet yang membantu pengembangan usaha produk mebel Jepara tadi. Sehingga dalam hal ini kita dapat mengetahui pendekatan antropologi ekonomi yang mana yang bisa diletakkan pada permasalahan yang kita lihat. Salah satunya adalah pendekatan Marxisme yang menekankan pada hubungan mode produksi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi, di mana peran dari keempat tersebut terdapat dalam permasalahan tersebut. Jadi proses produksi memang sudah dilakukan. Nah, reproduksi tadi adalah melakukan produksi ulang di mana membuat motif baru dan inovasi yang baru. Dan distribusi tadi adalah menyalurkan ke beberapa tempat dan menyesuaikan apa yang ingin dipesan oleh pembeli atau konsumen. Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan yang telah dipaparkan yaitu yang pertama adalah memberikan promo dan potongan harga kepada pembeli, sehingga dalam hal ini dapat menarik minat mereka dalam membeli produk mebel tadi. Yang kedua adalah melakukan pelaksanaan dan penerapan metode ekonomi yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga adalah membuat inovasi motif dari produk yang dijual, seperti menyesuaikan permintaan dari masyarakat motif yang ingin mereka pesan. Yang kedua adalah membuat promosi dalam bentuk online dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan fitur di dalamnya seperti marketplace. Nah, kemudian melakukan promosi Instastory dalam waktu 3 kali dalam seminggu, sehingga dalam hal ini menarik para pembeli ketika melihat produk-produk yang disiarkan melalui story pemilik mebel tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah mengetahui latar belakang terlebih dahulu permasalahan dari produk pengrajin mebel ini. Yang kedua adalah merumuskan masalah-masalah yang ada dan mencari masalah utama yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian tujuan dari pengembangan ini. Dan selanjutnya mencari pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian mencari pendekatan yang sesuai dengan kajian permasalahan tadi, seperti pendekatan Marxisme dalam antropologi ekonomi. Saran yang dapat diberikan dalam melihat permasalahan dan kendala yang terjadi, hendaklah kita mengetahui bagaimana penerapan sistem strategi ekonomi yang benar. Permasalahan dan kendala tersebut bisa dicari solusinya melalui analisis pendekatan antropologi ekonomi yang di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut
yang nantinya mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi tersebut ke dalam pendekatan antropologi ekonomi. Baiklah, sekian atas penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antropologi.